Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa jamaah Facebook, wabil khusus para praktisi, teman-teman di lembaga Amil Zakat, Infak Sodakon, Nahdlatul Ulama, dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan kajian Fiqhuz Zakah karya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Semoga bisa membuka cakrawala pemikiran kita tentang zakat, bisa mencerahkan pandangan kita tentang zakat, dan mampu mendinamisir gerakan kita dalam rangka membumikan zakat ini di tengah-tengah kehidupan kemasyarakatan kita di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sebelumnya kita hadiahkan Fatihah untuk musannif hadzal kitab Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan kepada guru-guru kita yang telah mengajari kita, mendidik kita, membulatkan tekad kita untuk membumikan ajaran zakat di tengah-tengah umat. Semoga senantiasa mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. La ruhi habibina wa syafi'ina wa muallimina wa hujjatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i muassisi jam'iyatina Nahdlatul Ulama wa jami'i masyayikhina wa asatidina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 30. Thumma inna hunaka umuran jaddat fi asrina. Salah satu motivasi Yusuf Al-Qaradawi menulis disertasi tentang zakat ini, yang nomor 3 adalah thumma inna hunaka, kemudian sesungguhnya di sana, artinya di dalam kehidupan ini, umuron, ada beberapa problem, beberapa masalah, beberapa fakta jadat yang terbaru, yang muncul belakangan, fi asrina, di masa kita, di dunia modern, di dunia kontemporer saat ini. Umuron jadat fi asrina, banyak masalah-masalah yang baru terjadi, ya karena memang yang namanya modernisasi adalah proses menjadikan kehidupan ini menjadi terus berlangsung, dan ada transformasi sosial baik secara struktural maupun kultural, dengan perkembangan teknologi modern, dengan inovasi pengetahuan yang never ending, selalu berkembang tanpa ada akhirnya, sehingga muncul persoalan-persoalan baru di era modern sekarang ini. Lam ya'rifha fuqaha'una al-qudama, yang tidak dikenal, yang belum dikaji, belum terdeteksi oleh ahli-ahli fikih masa lalu. Walal mutaakhiruna, juga ahli-ahli fikih di era belakangan. A'immatul madzahib, misalnya Imam Syafi'i, Imam
Al-Baqilani, Imamul Haramain, Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam Rafi'i dalam madhab kita, madhab Syafi'i, atau ulama-ulama yang datang belakangan. Kalau kita kaji karyanya Kiai Maimun Zubair ya tentang al-ulama al-mujaddidun, maka banyak sekali ya ulama-ulama yang menjadi pembaharu pada abad pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ada namanya Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Jalaluddin Al-Mahalli, ada ulama yang sangat luar biasa, ada Imam Tobari, ada Imam Fakhruddin Ar-Razi, ada Al-Mutaakhirun, ulama-ulama yang menjadi guru ulama-ulama Indonesia. Ada Syekh Mahfud At-Tarmasi, Syekh Nawawi Al-Bandani, kemudian Syekh Alawi Al-Maliki, Syekh Mahfud At-Tarmasi, Syekh Abu Bakar Syato. Jadi banyak ulama-ulama besar ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Zakaria Al-Ansari, Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian Syekh Zainuddin Al-Malibari yang sangat terkenal di pesantren dengan karyanya yang luar biasa, Fathul Mu'in. Itu adalah fuqahauna al-qudama wal mutaakhirun, ahli-ahli fikih baik yang era terdahulu maupun yang belakangan. Itu belum mendeteksi umuron jaddat fi asrina, persoalan-persoalan baru yang terjadi di masa kita. Wa hadhil umuru, problem-problem ini, masalah-masalah baru ini, tahtaju, membutuhkan problem-problem ini ila isdari hukmin, membutuhkan lahirnya hukum, membutuhkan jawaban hukum, membutuhkan status hukum fi sya'niha, di dalam masalahnya umur. Karena memang ma min syai'in illa wa fihi hukmun, karena tidak ada sesuatu kecuali di dalamnya harus ada hukum. Apakah itu wajib, apakah itu sunnah, apakah itu haram, apakah itu makruh, apakah itu mubah, harus ada hukumnya. Al-waqi'ah la budalaha min hukmin, realitas itu harus ada status hukumnya, sehingga kita umat Islam ini menjadi jelas di dalam melangkah. Apakah harus kita lakukan atau hanya sekedar anjuran atau bahkan itu larangan. Jadi wahadhil umuru tahtaju ila isdari hukmin fi sya'niha. Persoalan-persoalan baru yang terjadi di era kita ini membutuhkan lahirnya hukum yang jelas, yang konkret sebagai panduan bagi umat Islam. Yurihun nasu minal balbalah, yang bisa tenang, bisa happy manusia itu sehingga lepas dari kebingungan. Wa yaridu 'alal as'ila al-ha'irah ala al-sinati jumhuril muslimin. Hukum itu bisa menjawab masalah-masalah yang berputar ala al-sinati jumhuril muslimin, pada lesan-lesannya, pada pemikiran-pemikirannya mayoritas umat Islam. Ini satu kegelisahan dari
Yusuf Al-Qaradawi, dan memang seorang intelektual itu adalah orang yang selalu aktif mengamati perkembangan masyarakat, kemudian terpanggil untuk memberikan kontribusi sesuai dengan kompetensinya. Kalau memang dia kompetensi di bidang hukum, dia berusaha untuk menjawab problem hukum terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di masanya. Hunaka di sana sarwat, banyak sekali kekayaan-kekayaan kita, atau banyak sekali di sana itu pendapatan-pendapatan, kekayaan-kekayaan dunia. Wa dukhulu hadithah, dan masuknya hal-hal baru, ghairil an'am, selain hewan ternak yang sudah menjadi kajian ulama-ulama klasik. Wan nuqud, emas dan perak yang menjadi menjadi mi'yarus syar', menjadi salah satu standar ukuran parameter syarak dalam banyak hal ya. Wazuru, perdagangan, wathimar, dan buah-buahan. Jadi di era modern ini, kata Yusuf Al-Qaradawi, banyak sekali kekayaan-kekayaan yang muncul selain yang sudah dibahas di dalam fikih-fikih terdahulu. Kalau fikih terdahulu mengkaji tentang hewan ternak, emas dan perak, perdagangan, buah-buahan, hunaka, maka di sana, maksudnya di era modern sekarang ini, al-imarah, ada banyak bangunan asyahiqah yang bertingkat-tingkat. Ada banyak hotel misalnya. Di era modern ini bisnis perhotelan begitu luar biasa. Kalau kita lihat ya, kalau kita di mana-mana tidak lepas dari bisnis hotel. Dan ada hotel kelas bintang 5, kelas bintang 4, kelas bintang 2, kelas bintang 2, 3, 2 gitu. Hotel-hotel yang menjulang tinggi ke angkasa ya. Kalau jamaah haji Indonesia misalnya yang dari kampung kemudian menjalankan ibadah haji, tentu mungkin akan terkaget-kaget ya. Dia menempati hotel di lantai 30, di lantai 27, dan lain-lain. Allati tushayyadu lil ijar wal istighlal, yang bangunan-bangunan yang mewah, yang bertingkat, yang menjulang tinggi, gedung pencakar langit dikenal begitu, yang difungsikan memang lil ijar, untuk disewa, wal istighlal, dan untuk mendapat penghasilan, untuk mencari profit. Meskipun di era pandemi ini memang semua mengalami krisis ya, karena pandemi ini mengharuskan orang untuk menjaga jarak, sehingga bisnis perhotelan mengalami kerugian yang cukup besar. Bisnis tempat-tempat wisata juga di situ ada hotelnya. Tetapi secara umum bisnis perhotelan ini dirambah oleh kelas menengah atas dengan investasi yang besar, yang tujuannya tidak lain adalah lil ijar wal istighlal, untuk mencari profit ya, untuk menambah penghasilan. Wal masone al kabirah, banyak pabrik-pabrik yang besar. Tentu sesuai dengan kelas pemain ekonominya. Kalau pemain ekonomi kelas atas, maka industrinya
maka industri yang kelas atas. Contohnya ya orang-orang terkaya dunia itu dengan bisnis yang menggurita, yang semuanya asetnya tentu sangat besar. Wal alat, banyak sekali alat-alat yang harganya mahal yang digunakan untuk bekerja. Wal ajhizah, dan juga peralatan-peralatan al mutanawiyah yang bermacam-macam. Misalnya dia kontraktor, dia punya alat yang banyak, yang mahal. Wa syatta ru'usil amwal ats-tsabitah awil manqulah. Begitu juga saham-saham baik yang permanen maupun yang musiman, yang bisa dipindah-pindah. Allati tadur ala ashabiha amwalan ghazirah min intajiha, yang kemudian saham-saham atau modal-modal ini berputar kembali kepada pemiliknya, kemudian mendapatkan keuntungan yang melimpah dari hasil yang dia dapatkan dari modal ini, modal yang dia investasikan dalam bentuk apapun, saham misalnya, maka kemudian dia mendapat banyak benefit yang melimpah, ghazirah, yang melimpah ruah, yang nilainya besar sekali. Itu kata Al-Qaradawi, masalah-masalah ini belum terdeteksi oleh ulama-ulama zaman dulu, karena memang ini adalah fakta dunia modern yang belum dijumpai pada fuqahaun al-qudama, ahli-ahli fikih kita yang terdahulu. Bahkan diklaim oleh Al-Qaradawi walal mutaakhirun, ahli fikih yang akhir sekalipun. Au qira'iha linnas, atau bermacam-macam sarana fasilitas yang disewakan untuk orang lain, untuk bisnis. Kasufuni, beberapa kapal, wasayyarat, ya kan, mobil, persewaan mobil. Contohnya adalah di sekitar kita bis-bis malam yang ke ibu kota setiap hari. Ada yang satu orang punya 50 bis, 100 bis, bahkan lebih. Wa ta'irat, dan pesawat terbang, orang yang punya maskapai baik negara atau individu, perusahaan, ada Lion, Garuda, Sriwijaya, banyak sekali ya. Wal fanadik tadi, banyak sekali hotel-hotel, wal matabi, percetakan wa ghairiha, dan yang lain. Ini beberapa fakta yang disampaikan oleh Yusuf Al-Qaradawi yang ketika ulama-ulama terdahulu hidup itu belum muncul fakta ini, yang membutuhkan jawaban yang konkret dari para ulama. Hunaka, di sana, anwaun, ada beberapa macam, minasyirkat atijariyah, dari perseroan perdagangan, wasinaya, dan industri. Banyak sekali berdiri PT kelas bawah, kelas menengah, kelas atas, sesuai dengan levelnya masing-masing. Itu semuanya, kata Al-Qaradawi, belum tercover di dalam rumusan-rumusan fikih para ulama-ulama kita terdahulu, karena memang waqiahnya belum terjadi. Hunaka dakhlu dawil mihan al-hurrah, ini yang sifatnya lebih kepada institusi bisnis untuk meraih profit yang besar. Di sana juga ada pendapatan dari profesi-profesi yang pendapatannya tidak sedikit, besar juga.
Kalau tabib seperti dokter, apalagi kalau sudah dokter spesialis misalnya, spesialis jantung, spesialis penyakit dalam dan lain-lain. Itu bisa hitungannya per jam ya, dia praktek sekian dengan hasil sekian. Wal muhandis dan insinyur ya, arsitek, dengan kepiawaiannya dia menggambar, satu gambar bisa bernilai ratusan juta. Al mahami ya, pengacara ini kalau di barat termasuk profesi yang luar biasa ya, dengan gaji yang sangat tinggi, yang sangat besar, pendapatannya melebihi dari pegawai negeri ya, wa ghairihim dan yang lain-lain. Jadi banyak sekali profesi-profesi personal individual yang menghasilkan pendapatan yang besar. Wa dakhlul muwadzifin dan pendapatan para pegawai, wal umal dan para pekerja, para karyawan, min rawatiba dari gaji-gaji yang mereka terima, wa ujur honor-honor yang mereka terima, wa mukafaat sama mananya ini, kompensasi yang mereka terima. Jadi honor yang diterima oleh dokter, oleh insinyur, oleh pengacara, oleh pegawai negeri maupun swasta di berbagai perusahaan pemerintah atau swasta, realitas modern ini baik yang sifatnya perusahaan tadi, perusahaan yang besar karena kecerdikan kelas pemodal di dalam menciptakan lapangan bisnis, atau karena profesi individu tetapi dengan pendapatan yang besar seperti dokter, pengacara, insinyur, gawe, komisaris perbankan misalnya, komisaris BUMN kalau di negeri kita ini. Pertanyaan yang disampaikan oleh Yusuf Qaradawi bagaimana? Hal tadkhulu hadhihi al-iradat al-wafirah? Hal tadkhulu, apakah masuk hadhihi al-iradat, pendapatan-pendapatan yang melimpah ini, al-wafirah yang melimpah ini, wa tilkal amwal dan harta-harta yang kami sebutkan itu, an-namiyah yang harta itu sifatnya berkembang, sifatnya produktif, tidak stagnan tapi terus berkembang karena memang diolah untuk mendapatkan profit, fi wi'ai zakah, di dalam wadah besar yang namanya zakat. Apakah perkembangan dunia modern dengan lahirnya berbagai perusahaan raksasa atau perusahaan menengah, munculnya profesi-profesi baru dengan kompensasi, dengan honor, dengan gaji yang besar, apakah masuk di dalam harta-harta yang wajib dizakati apa tidak? Ini pertanyaan yang sungguh reflektif, analitis, dan menggugah kita umat Islam. Karena memang menurut guru kami Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud, tujuan zakat adalah menegakkan keadilan ekonomi umat. Ketika orang yang punya pendapatan yang besar dengan inovasi bisnis yang luar biasa, apakah tidak terkena kewajiban zakat? Di mana letak keadilan Islam? Para petani yang pendapatannya biasa terkena zakat, bagaimana dengan pemilik-pemilik perusahaan besar, bagaimana dengan profesi-profesi yang menggiurkan itu, apakah masuk di dalam wi'a'u zakah sehingga mereka wajib untuk mengeluarkan zakat? Am taktasiru zakah ala ma kana fi ahdi salaf,
Am taktasiru, apakah hanya terbatas, terringkas az-zakatu, zakat itu ala maka nabi hadis salaf, hanya terbatas pada harta-harta zakat yang ada pada masa generasi terdahulu, generasi nabi, generasi sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, a'immatul madzahib. Wa idza qulna biwujubi zakati fiha, ketika kita punya pendapat bahwa perusahaan-perusahaan raksasa tadi, profesi-profesi yang menggiurkan tadi, wajib kita keluarkan zakatnya, fama miqdarul wajib, kemudian ukuran yang harus dia keluarkan berapa, kewajiban zakatnya berapa, wa mata yajibu, dan kapan zakat itu harus dikeluarkan, wa ma al asas al fiqhiyu lidzalik, dan apa pondasi fikih untuk menopang status hukumnya. Seumpama ulama-ulama modern sekarang ini berpendapat wajib bagi perusahaan-perusahaan di atas, bagi profesi-profesi yang menggiurkan tadi mengeluarkan zakat, tentu harus jawaban ini harus komprehensif, karena menjadi panduan bagi pelaku bisnis untuk menghitung hartanya dan untuk mengeluarkan zakatnya. Ma miqdarul wajib, kira-kira ukurannya berapa, wa mata yajibu, kapan zakat itu dikeluarkan, wa mal asas al fiqhiyu lidzalik, dan apa bangunan fikihnya, apa dasar-dasar fikihnya, sehingga realitas ekonomi baru ini wajib mengeluarkan zakat. Hunaka al-ansibah wal maqadir asy-syar'iyyah. Hunaka di sana al-ansibah, ada banyak nisab, wal maqadir, dan ukuran-ukuran, asy-syar'iyyah itu ukuran-ukuran syara', allati waradat, yang datang biha dengan ansibah dan maqadir an-nusus fi zakah. Artinya di dalam hadis-hadis Nabi dijelaskan nisabnya zakat A, nisabnya zakat B, dan begitu seterusnya. Kal ausukil khamsah, seperti 5 wasak, fi nisab bizar'i wa thamri, dalam nisabnya tanaman dan buah-buahan, dijelaskan oleh Nabi 5 wasak. 5 wasak ini menurut panduan dari Pondok Lirboyo ya sekitar berapa ya, 800-an kilogram. Wassoi fi zakatil fitri, dalam konteks zakat fitrah nisabnya adalah 1 sok. 1 sok itu 4 mud. Ini juga menjadi perdebatan, berapa itu 4 mud. 1 sok yang lazim sejak dulu yang kita amalkan adalah 2,5 kilogram. Tapi ada pendapat lain 2,7, 2,8 gitu. Memang ulama punya pandangan masing-masing. Kalau kiai saya, Kiai Haji Ahmad Qayyum Munji Kajen, itu 1 sok itu ya cukup 2,5 kilo sebagaimana berlaku di masyarakat. Wad darahim al-mi'atain, kalau dirham itu 200, wad danaril al-ishrin fi zakat, itu fi zakatin nuqud, dalam zakat emas dan perak. Itu kalau dirham itu 200 dirham, kalau dinar itu 20. Jadi kalau dirham itu terbuat dari perak, kalau dinar itu dari emas. Pertanyaannya sekarang adalah kaifa nuhaddidu hadhil ansibah al-an? Apakah nisab-nisab yang digariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, bagaimana kemudian kita membuat batasan di era sekarang ini kaitannya dengan nisab-nisab yang
sudah dijelaskan oleh Nabi itu. Wa kaifa natarajjamuha, dan bagaimana kita menerjemahkan nisab-nisab itu, melakukan kontekstualisasi ila maqayisil asri, pada ukuran-ukuran era modern. Ibarat di Indonesia ya dengan menggunakan kilogram misalnya. Wa hal hiya tsabitah, apakah nisab itu hukum sifatnya tetap, am taqbalu taghyir, atau menerima perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Nadhran, melihat li taghayyuri dzuruf al-iqtisadiyah wal istimaiyah, melihat situasi ekonomi, perubahan situasi ekonomi dan sosial. Wa hubuti al-qudrah asy-syira'iyah linuqud, dan turunnya kemampuan jual beli dalam konteks emas dan perak. Wa bi khazati afidiyah minha, dan lebih-lebih dalam kasus perak yang sekarang ini hampir tidak ada ya, karena yang berlaku az-zahab bukan al-fiddah, emas. Amma kanat alaihi fil uhud al-islamiyah al-ula, dihubungkan dengan era-era yang awal di dalam Islam. Pertanyaan menarik dari Yusuf Al-Qaradawi ini, apakah nisab-nisab, ukuran-ukuran yang sudah ditentukan oleh Nabi untuk zakat tanaman dan buah-buahan ini 5 wasak, untuk zakat fitrah 1 sok, untuk dinar dan dirham, dirhamnya 200, dinarnya 20, zakat perdagangan mengikuti zakatnya emas dan perak. Bagaimana kita mengkontekstualisasikan sesuai dengan ukuran di negara kita masing-masing, dan apakah nisab itu sifatnya sabit, tetap, atau fleksibel sesuai dengan situasi dan kondisi di masing-masing negara. Apakah bisa berubah dengan perubahan masyarakat. Tsumma hunaka, kemudian di sana, ad-daraib al-hadisah, ada juga masalah baru selain yang tadi disampaikan oleh Yusuf Al-Qaradawi, yaitu munculnya raksasa-raksasa ekonomi baru dalam bentuk perusahaan-perusahaan besar, kemudian profesi-profesi baru yang menggiurkan, pengacara, arsitek, kemudian dokter. Kemudian di sana ad-daraib al-hadisah, ada kewajiban baru yang melekat pada masing-masing warga negara, yaitu pajak. An-naw'iyah wa ghairi naw'iyah, kata Al-Qaradawi, ada yang spesifik, ada jenis-jenisnya, dan pajak yang tidak ada jenis-jenisnya. Ada pajak penghasilan, ada pajak bumi, ada pajak bangunan, banyak sekali kewajiban yang berkaitan dengan sebagai warga negara, hubungannya dengan ad-daulah, dengan negara. An-nisbiyah wa tasa'udiyah, ada dharibah atau pajak ini yang sifatnya relatif, ada yang sifatnya pajak progresif. Ini bagi dunia perpajakan mungkin sudah maklum ya. Allati tufarriduha al-hukumat al-mu'asirah, di mana pajak itu diwajibkan oleh negara di era modern ini. Wa tunfaqu hasilatuha, dan dibelanjakan
penghasilan, pendapatan dari pajak ini fi taghtiyatin nafaqat, untuk menutup belanja-belanja al-amah lidaulah, belanja-belanja umum, wa tahqiqil ahdab, dan untuk mewujudkan tujuan-tujuan al-istimaiyah yang bersifat kemasyarakatan. Kita tentu positive thinking, husnudzon, bahwa pajak yang kita berikan kepada negara ini dalam rangka mengembangkan potensi bangsa ini, dalam rangka mensejahterakan warga ini, dalam rangka memacu dinamika bangsa ini sesuai dengan cita-cita founding fathers bangsa kita. Apa itu? Ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan yang kemudian diajukan oleh Yusuf Al-Qaradawi adalah ma'alaqatu hadhihi dharaib bizakah. Apa alaqatu hadhihi dharaib, relasi hubungan pajak ini bizakati dengan zakat. Kira-kira antara zakat dan pajak ini ada hubungannya enggak? Ada hubungan simbiosis mutualisme enggak? Saling melengkapi, saling mendukung. Wahal yumkinu, dan apakah mungkin antakuma ad-dharaib, pajak ini berposisi mengganti maqam zakah, tempatnya zakat? Apakah mungkin zakat kemudian dibuang, kemudian pajak ini yakumu maqam zakah, mengganti posisinya zakat? Artinya tidak usah berzakat, membayar pajak sudah menjadi sudah menjadi pengganti dari kewajiban berzakat. Sebuah topik yang kontroversi ya, yang disampaikan oleh salah satu pemikir yang progresif ya, Kiai Haji Masdar Farid Mas'udi, tentang risalah zakat pajak itu, yang beliau konsisten untuk mempertahankan argumentasinya itu. Bahkan ketika saya menghadiri Munas dan Kombes NU di Kempek, di pesantrennya Kiai Haji Said Akil Sirot, ada perdebatan antara dua narasumber, Kiai Haji Masdar Farid Mas'udi dengan tokoh usul fikih sekarang ini, Kiai Haji Afifuddin Muhajir dari Situbondo, ini gurunya Dr. Kiai Haji Abdul Muqsid Ghazali. Dan Kiai Afifuddin banyak mengutip pemikirannya Al-Qaradawi, bahwa az-zakatu syai'un wa dharibatu syai'un akhar. Zakat adalah satu hal dan pajak adalah hal yang lain. Az-zakatu minallah wa dharibah minal hukumah. Zakat ini kewajiban yang datang dari Allah, sedangkan pajak ini memang aturan konstitusi negara. Sehingga kata Kiai Afifuddin mengutip pandangannya Al-Qaradawi, ya tidak bisa pajak ini mengganti posisi zakat. Tentu Kiai Masdar punya bangunan argumentasi yang matang ya, sehingga beliau punya konstruksi berpikir bahwa pajak itu ya manifestasi dari zakat di era modern. Ini polemik pemikiran ini memang luar biasa. Wa idza lam yumkin, jika tidak mungkin posisi pajak ini mengganti posisi zakat, fahal yajuzu, maka apakah boleh syar'an menurut pandangan agama, fardud dharaib, tetap diwajibkannya membayar pajak itu dijiwari ahli zakat, dengan tetap menarik zakat, sebagaimana di negara kita ini ada Basnas, ada LAS, ada Lazisnu, ada berbagai macam LAS yang sudah dapat legalisasi dari pemerintah. Juga ada Menteri Keuangan,
ada dirjen pajak yang bertugas untuk menarik para wajib pajak itu. As'ilatun ay hadhihi as'ilah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yatatallabu asruna al-jawabu 'alaiha, yang masa kita ini dituntut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Mulai dari munculnya bisnis-bisnis baru dalam bentuk perhotelan, dalam bentuk bangunan-bangunan yang bertingkat megah, dalam bentuk saham, dalam bentuk bisnis perdagangan, perkapalan, permobilan, percetakan. Kemudian munculnya profesi-profesi yang menggiurkan tadi, pengacara, dokter, arsitek, kemudian ditambah dengan fakta baru yaitu kewajiban membayar pajak yang berhubungan dengan negara. Ini adalah as'ilah yatatallabu asruna, yang masa kita ini dituntut al-jawabu 'alaiha, merespon, menjawab problem itu. Wala budda, dan harus lana bagi kita an nubdiya fiha ra'yan, untuk mendemonstrasikan pendapat kita, untuk menyampaikan gagasan kita. Kita tidak boleh menyembunyikan gagasan kita, karena gagasan kita ditunggu oleh publik. Kalau memang profesi yang menggiurkan tadi, kalau memang perusahaan-perusahaan baru, kalau memang pajak itu wajib misalnya, maka kita harus menyampaikan apa pandangan kita. Warubama yus'ibu atau warubama yas'ubu ala ba'din nas fi asrina, dan terkadang sulit ya, tidak mudah bagi sebagian manusia di era kita apa yang asabu ay yasduro alimul yauma hukman fi qadiyatin. Alimul yaum, para ulama sekarang ini mengeluarkan hukman, satu hukum, fi qadiyatin, di dalam satu kasus, satu masalah, lam yu'raf fiha hukmun, yang belum diketahui hukumnya, lil fuqaha as-sabiqin, bagi ahli fikih yang terdahulu. Tidak mudah untuk menjawab persoalan-persoalan yang tadi disampaikan oleh Yusuf Al-Qaradawi, karena belum ada jurisprudensi hukum pada ulama-ulama terdahulu. Wahada, dan realitas ini, kenapa belum ada hukum yang dikeluarkan oleh fuqaha as-sabiqun, min atharil qawli, ini termasuk dampak dari pendapat bisa dibabil istihad, dengan menutup pintu istihad, alladzi intasyara fi ba'dil usur, yang sudah menyebar, melembaga di masa yang cukup panjang. Wa huwa qaulun thabata khata'uhu wa dhalaluhu bila raibin, ini adalah pendapat yang jelas salahnya, jelas sesatnya dengan tanpa ragu. Wala yamliku ahadun ighlaqa babin fatahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh dan tidak boleh seseorang itu punya hak untuk menutup pintu yang dibuka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru kita Kiai Haji Muhammad Ahmad Al-Mahfud di dalam bukunya Nuansa Fikih Sosial juga menjelaskan bahwa ijtihad itu selalu terbuka, tetapi bukan bagi siapa, semua umat Islam, bukan bagi orang yang punya kemampuan untuk berijtihad.
Jadi istihad tetap terbuka, tetapi tidak bagi semua umat Islam, hanya bagi umat Islam yang punya malakah istimbatil ahkam min masaudiriha, punya kemampuan yang melekat pada dirinya untuk mengambil hukum dari sumber-sumbernya. Bagi ulama yang menguasai tafsir, hadis, fikih, usul fikih, ilmu arabiyah, maqasidus syariah, dan berbagai macam ilmu yang masuk dalam syurutul istihad. Sehingga ketika istihad ini dilakukan oleh ahlinya, maka buahnya samratul istihad, produk istihadnya ini membawa maslahah karena sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau istihad ini dilakukan oleh semua orang, maka yang terjadi adalah kerusakan di dalam agama. Karena jika wusidal amru ila ghairi ahli fangtadiri sa'ah, ketika urusan itu diserahkan oleh bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Maka di era keterbukaan di media sosial sekarang ini, kita harus mengkaji kepada ulama-ulama yang betul-betul ahli di bidangnya. Gus Baha misalnya, itu ulama-ulama yang tidak diragukan ya keilmuannya, sehingga kita istifadah dengan ulama-ulama ini, kita dengan leluasa bisa belajar dari ulama-ulama yang sudah ahlinya ini, bukan ulama-ulama yang tidak jelas background keilmuannya, tidak jelas kapasitas intelektualnya, tidak jelas akhlaknya, tidak jelas orientasi perjuangannya. Kita optimis lah, hanya ulama-ulama yang selalu hadir di tengah-tengah kita, membimbing kita. Meskipun ulama-ulama yang senior sudah mendahului, ya Kiai Sahal, Kiai Maimun Zubair, insya Allah pasti ada ulama-ulama. Sekarang kita masih punya Kiai Hafizuddin Muhajir, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, Kiai Abdul Qayyim, Kiai Abdul Abdul Ghafur Maimun, Kiai Abdul Muqsid Ghazali, Kiai Ulil Absar Abdallah. Kita optimis lah, insya Allah generasi-generasi penerus ini akan melanjutkan estafet dari generasi-generasi ulama-ulama kita yang sudah mendahului kita. Ala anal muhakkikina, ini berdasarkan pada ulama-ulama yang sudah tahqiq, sudah mendalami masalah sampai ke akar-akarnya. Min ulama usul, dari ulama usul fikih, qarraru, mereka menetapkan annal istihadah yatajazza, bahwa istihad itu boleh dilakukan secara parsial. Artinya ada seorang alim yang ahli di bab ini tapi tidak ahli di bab ini. Misalnya ada seorang alim yang ahli di bab zakat tapi dia tidak ahli di bab buyu' wal muamalah dalam konteks ekonomi Islam. Ada ulama yang ahli di bidang ibadah tetapi tidak ahli di bidang muamalah. Maka ulama ini bisa beristihad sesuai dengan kapasitas keilmuannya di bidang ibadat misalnya, atau di bidang al-hudud wal jinayah, di bidang pidana Islam. Di dalam kitab-kitab usul fikih ada dua pendapat, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Tapi al-muhaqqiqun, ulama-ulama yang sudah mendalami masalah ini sampai ke akar-akarnya, mengatakan boleh istihad itu parsial. Istihad dalam bab zakat saja misalnya boleh. Oleh karena itu fayumkinu, mungkin ayakuna, ada ba'dul ulama, sebagian ulama mustahidan, itu menjadi mustahid fi ba'dil abwab, pada sebagian beberapa bab, au ba'dil masail, atau sebagian masalah, tuna ghairiyah,
tidak pada yang selain bab atau selain masalah itu. Jadi sangat mungkin muncul mustahid dalam bab zakat misalnya, akan muncul mustahid dalam bab al-buyu, jual beli, akan ada mustahid dalam bidang al-jinayat, dalam bidang pidana Islam, ada mustahid dalam bidang haji misalnya. Sangat mungkin. Sehingga harapan lahirnya hukum-hukum yang punya pondasi yang kuat pada Al-Quran dan As-Sunnah, hukum yang menjaga maqasidus syariah, ini tetap ada ya di semua zaman. Jadi kita tidak boleh pesimis, karena generasi-generasi baru penerus para ulama ini akan terus bermunculan, dan insya Allah istihad al-juz'i ini, istihad yang sifatnya parsial ini bisa diterapkan. Kalau kiai kita, Kiai Sahal Mahfud ini punya ide namanya istihad jama'i. Istihad jama'i itu istihad kolektif. Artinya di dalam satu masalah itu dikaji secara keroyokan, bersama-sama. Ada ahli tafsir di situ, ada ahli hadis di situ, ada ahli fikih di situ, ada ahli usul fikih di situ, ada ahli ekonomi syariah di situ, ada ahli politik di situ, ada ahli sejarah di situ, ada ahli kedokteran di situ, dan ini dipraktikkan dalam DSN atau Dewan Syariah Nasional di bawah Majelis Ulama Indonesia. Istihad jama'i, istihad kolektif yang melibatkan ilmuwan lintas sektoral untuk memberikan status hukum dari masalah yang sedang dibahas. Wahada istihad juz'i ini amrun laisa bil muta'azzir wala bil muta'assir. Ini persoalan yang tidak sulit, persoalan yang tidak butuh banyak alasan untuk tidak melakukan. Atau laisa bil muta'azzar atau bil muta'assar. Bagi siapa alaman, bagi orang aroda yang punya kemauan orang itu, zalika istihad yang parsial itu min ulama'il muslimin, dari ulama-ulama kita. Kita juga kadang kagum ya sama ulama-ulama khususnya yang di Timur Tengah yang bisa menulis karya yang luar biasa, melanjutkan pendahulu-pendahulunya. Kita tahu selain Yusuf Al-Qaradawi ini ada ulama yang sangat produktif namanya Syekh Wahbah Zuhaili. Beliau punya karya yang begitu hampir mustahil kalau ulama Indonesia mau melihatnya. Punya tafsir Al-Munir, punya Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, Masya Allah. Punya karya di bidang hadis, punya karya di bidang Al-Iqtisad Al-Maliyah, ekonomi kontemporer, Al-Mu'asirah, punya karya di bidang sosial. Jadi orang yang punya kemauan yang kuat tidak ada alasan untuk tidak melakukan, untuk tidak bergerak, karena memang cita-cita yang besar ini harus diimbangi dengan tekad yang kuat. Kalau kita ingin melanjutkan estafet ulama-ulama kita harus punya himmah aliyah, punya cita-cita yang besar, punya istihad, kesungguhan di dalam melalui jalan-jalan yang dilalui oleh ulama-ulama kita. Kalau kita berleha-leha, bermalas-malas, menerima apa adanya, dan membiarkan persoalan-persoalan baru ini tanpa panduan hukum, maka ya akan ada gap antara hukum dengan realitas.
Dan ini tidak boleh, karena tugasnya ulama adalah bagaimana realitas itu dijawab dengan hukum yang sesuai dengan hukum Allah, sesuai dengan ajaran Allah, dan kompatibel dengan era modern. Tentu perdebatan kita tidak pada persoalan-persoalan yang sifatnya qat'iyat, persoalan-persoalan yang sudah jelas hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis, di mana ada ijma'ul ulama di sana. Wajibnya sholat, wajibnya zakat, wajibnya haji. Tentu istihad itu ada pada fi majadi dhonniyat, pada konteks hukum-hukum yang zonni, hukum-hukum yang tidak pasti, hukum-hukum yang butuh penalaran yang mendalam, melibatkan banyak disiplin pengetahuan. Idza a'adda al-uddah lidzalik, di mana ulama-ulama Islam ini jika ingin meneruskan tradisi beristihad meskipun istihad yang parsial, harus idza a'adda, dia mempersiapkan diri al-uddah, persiapan yang maksimal lidzalika min dirasati syariah wal lughah, dari studi syariat dan bahasa, memperkuat keilmuannya di bidang syariah, di bidang bahasa, karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga tidak mungkin menjadi mustahid tanpa at-tabakhur fi ilmi lugha al-arabiyyah, tidak bisa menguasai secara mendalam bahasa Arab. Warruju ila masadri hadzal din, dan kembali melakukan kajian yang mendalam pada sumber-sumber agama ini, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Wa utiya al-malakah allati tumkinuhu minal muwazanah wal istinbat. Dan ketika dia serius mengkaji agama ini, memperkuat kemampuan di bidang syariah dan bahasa, kemudian melakukan kajian yang serius terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian Allah memberikannya al-malakah. Malakah ini sifatun rasikhah fil qalb, satu sifat yang tumancap, satu kemampuan yang melekat di dalam jiwa seseorang, yang memungkinkannya untuk melakukan dua tugas, yang tugas intelektual yang berat, yaitu al-muwazanah, bisa membandingkan, mengkomparasikan satu madhab dengan madhab yang lain, satu pandangan dengan pandangan yang lain, wal istimbat, dan bisa mengeluarkan hukum dari sumbernya dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh para ulama. Artinya banyak orang yang mampu menguasai syurutul istihad, ilmu-ilmu yang disyaratkan untuk melakukan istihad, tapi dia tidak mau atau tidak mampu melakukan. Dia punya alat, tapi dia tidak punya keberanian untuk beristihad. Tentu yang dibutuhkan adalah orang yang memenuhi syarat beristihad dan dia punya keberanian untuk beristihad secara maksimal sesuai dengan koridor yang ditetapkan oleh para ulama, sehingga istihadnya ini bisa menjadi panduan bagi umat Islam. Wa aku, kata Yusuf Al-Qaradawi, tak itu punya keyakinan annal fasla fi hadhil umur, kajian di dalam masalah-masalah ini, bi ra'yin khati'in, dengan pendapat yang pasti, mulzimin, yang mengikat, yahtaju ila istihadin jama'iyyin, fasal yang mengkaji tentang masalah-masalah ini, apalagi sampai dengan muncul satu pendapat yang qati' mulzim, pendapat yang pasti dan mengikat, jelas membutuhkan istihad jamaah. Min jama'ati ulama'il muslimin, dari komunitas ulama-ulama, bukan orang-orang awam.
Oleh karena itu ketika Nabi bersabda alaikum bisawadil a'zam, kamu harus berpegang teguh kepada sawadul a'zam, itu para ulama mengatakan sawadul a'zam itu adalah al-ulama, para ulama yang mendalam ilmunya, yang agung akhlaknya, bukan orang awam. Karena memang istihad jama'i, istihad kolektif ini hanya boleh dilakukan oleh ulama, orang yang punya ilmu yang memadai untuk melakukan istihad. Walakinnani, tetapi aku gitu yakin, aku aidon begitu, annal istihadat, bahwa sesungguhnya istihad wal buhuth, dan kajian-kajian al-fardiyah al-muta'anniyah, kajian-kajian individu yang melelahkan, yang keras, fi mukhtalifil maudu'at, dalam tema-tema yang berbeda, dalam ragam tema-tema, topik-topik, hiya allati tuniru at-tariq listihadin jama'iyyan sahih, istihad dan kajian-kajian individu yang dilakukan secara keras, serius, sungguh-sungguh dalam berbagai macam topik, itulah yang menjadi jalan penerang atau yang menerangi jalan untuk melakukan istihad jama'i, istihadin jama'iyyin sahihin, ghaira murtajalin, tidak tergesa-gesa, wala mubtasirin, dan tidak prematur. Artinya melakukan istihad jamaah ini harus didahului oleh kajian-kajian individu yang berkelas, kajian yang dalam, kajian yang ilmiah, argumentatif, yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kajian-kajian individu ini akan menjadi pintu masuk bagi kajian kolektif. Masing-masing ulama membawa kajiannya, kemudian disandingkan dalam satu forum untuk dibuat hasil istihad jamaah. Kama anal istihada, sebagaimana sesungguhnya istihad al-jama'iyah yang sifatnya kolektif, allati yatamatsalu fihi ra'yul aqwiya al-umana, yang digambarkan oleh pendapat-pendapat orang-orang yang kuat ilmunya, yang terpercaya, min ulama'il Islam, dari ulama-ulama Islam, fi kafatil aqtar, di banyak daerah. Semoga Indonesia mu'tabar fi hadzal majal. Bangsa kita yang kaya dengan ulama-ulama besar ini mestinya harus diperhitungkan, ya, tidak hanya di Timur Tengah. Karena kata Ya Ulil Absor Abdallah dalam forum di Kemenak kemarin mengatakan pemikiran bangsa Indonesia belum banyak diperhitungkan oleh dunia luar. Oleh karena itu sudah saatnya ulama-ulama Indonesia, ulama-ulama muda yang mutabakhir fil ulum, untuk menjadi duta Islam di dalam kancah internasional, dalam kajian-kajian Islam secara internasional. La zalat tahulu dunahu awaik syatta. Istihad jama'i yang digambarkan menampilkan gagasan-gagasan cemerlang dari ulama-ulama di berbagai negara, di berbagai daerah. La zalat tahulu dunahu awaik syatta. Selalu banyak hambatan-hambatan yang terjadi. Yaji'u mu'dhamuha ila al-la'iba as-siyasah, ila al-la'ibi siyasah wa ahwa'il hakimin. Yang kendala-kendala itu selalu disebabkan kebanyakan oleh faktor politik, trik-trik politik, dan keinginan penguasa. Artinya faktor politik itulah yang menyebabkan istihad jamaah ini tidak berjalan secara sesuai dengan harapan.
Jadi ini pertimbangan yang ketiga dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi menulis tentang disertasi tentang fiqh zakat ini, bahwa fakta-fakta baru yang belum tercover di dalam kitab-kitab ulama-ulama terdahulu, bahkan ulama-ulama mutaakhirin, kata Al-Qaradawi, seperti lahirnya kelas elit dan kelas menengah yang merambah bisnis baru dengan mendirikan hotel, bisnis penerbangan, bisnis saham, bisnis permobilan, perkapalan, pabrik-pabrik baru, kemudian lahirnya profesi-profesi individu yang menggiurkan seperti pengacara, dokter, komisaris-komisaris di BUMN, dan yang ketiga ada kewajiban individu di hampir semua negara sekarang ini, yaitu pajak. Jadi 3 problem ini menjadi tanggung jawab ulama hadza zaman, ulama masa ini, untuk mengeluarkan hukumnya. Tentu metode terbaik, kata Al-Qaradawi, adalah ijtihad jama'i, ijtihad kolektif yang melibatkan seluruh disiplin ilmu. Kita mengundang ahli tafsir, kita mengundang ahli hadis, kita mengundang ahli fikih, usul fikih, kita mengundang ahli ekonomi, kita mengundang ahli politik, sejarah, bahkan medis. Kita libatkan dalam satu forum untuk mendeskripsikan masalah dan memberikan hukum, tasawur atau tasdik. Tetapi sembari menunggu ijtihad kolektif itu, dibutuhkan inovasi-inovasi pemikiran baru dari individu-individu ulama, karena al-istihadat wal buhus al-fardiyah, istihad baru, kajian-kajian individu yang dilakukan secara serius, hiya allati tuniru at-tariq listihadin jama'in sah. Itulah proses yang akan menerangi lahirnya jalan terwujudnya istihad jama'i. Jadi istihad jama'i butuh landasan yang kuat, dan landasannya itu adalah pemikiran-pemikiran cemerlang individu-individu para ilmuwan di bidangnya, sehingga ketika melakukan istihad jama'i ini hasilnya bisa sangat kokoh, karena istihad jama'i berperan sebagai institusionalisasi pemikiran-pemikiran individu dari para ulama yang lintas disiplin ilmu. Wa hunaka afham khati'ah. Al-Fatihah. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu pada Ahad yang akan datang insyaallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.